Thomas Tuchel, ada yang tidak menginginkan Harry Kane? Sini temui saya. Striker itu disebut-sebut akan meninggalkan Spurs dalam waktu dekat, dan Tuchel meyakini bahwa setiap klub pasti menginginkan dia. Harry Kane telah memicu hiruk-pikuk berita transfer baru-baru ini dengan aksi lap of honor yang dia lakukan setelah pertandingan Tottenham Hotspur melawan Aston Villa Kamis 20 Mei dini hari waktu Indonesia bagian barat lalu. Beberapa laporan menyebutkan bahwa Kane telah memberitahu The Lily-Whites tentang keinginannya untuk meninggalkan klub, dan tanggapan Spurs tidak banyak memberikan rasa lega kepada penyerang internasional Inggris tersebut karena mendesak semua pemain untuk fokus hingga akhir musim. Sementara Kane dirumorkan akan meninggalkan Spurs, bos Chelsea Thomas Tuchel yakin setiap manajer akan menginginkan striker tersebut ada dalam skuadnya. Apa yang dikatakan Tuchel? Mantan manajer Borussia Dortmund itu memuji Kane di tengah rumor yang mengatakan bahwa The Blues juga menjadi salah satu tim yang mendekati dia. Namun Tuchel juga tidak heran jika mantan pemain Leicester City itu diinginkan oleh banyak tim. Bagus, jika Anda menemukan pelatih di seluruh dunia yang tidak menginginkan Harry Kane berada di timnya, hubungi saya lagi. Gurau Tuchel sambil sedikit tertawa dilansir dari AS. Saya ingin berbicara dengan orang itu dan mendengar idenya bagaimana mencetak gol dan menyerang. Tentu saja semua orang menyukai Kane. Tapi mari kita perjelas, dia adalah pemain untuk Tottenham dengan kontrak jangka panjang dan kami tidak akan terlibat konferensi pers dan melontarkan komentar yang tidak sopan tentang itu. Musim ini, Kane telah bermain sebanyak 48 pertandingan di semua kompetisi bersama Spurs dengan mengemas 32 gol dan 16 assist, termasuk menempatkan namanya di daftar pencetak gol 22 dan pengumpan 13 terbanyak Liga Primer. Tak heran jika seorang penyerang menjadi tulang punggung bagi timnya, namun hal itu tidak terjadi di tim asuhan Tuchel, di mana yang menjadi top skor klub adalah seorang gelandang bertahan Jorginho. Gelandang tersebut menjadi top skor Chelsea di Liga Primer dengan torehan 7 gol yang semuanya dia cetak melalui tendangan penalti, dan Tuchel mengatakan bahwa itu bukanlah hal yang dia inginkan. Itukah yang kami inginkan dengan Jorginho menjadi pencetak gol terbanyak tim? Tidak, bukan karena kami tidak menyukai Jorgi, dia pantas mendapatkan semua ketenaran dan pujian itu. Tapi tentu saja kami tidak ingin dia yang menjadi pencetak gol terbanyak kami, kata Tuchel. Banyak pencetak gol terbanyak di Eropa menggunakan penalti untuk menambah pundi-pundi mereka. Namun itu tidak dengan Timo. Dia bukan tipe pemain seperti itu. Kami mencoba meningkatkan statistik tim secara ofensif. Pertama-tama, kami tentu saja akan melakukan dengan pemain yang ada di tim ini. Di balik senyuman N'Golo Kante. N'Golo Kante, pemain Chelsea yang suka tersenyum, tapi di balik senyumannya, Kante begitu galak untuk mengamankan si kulit bundar. N'Golo Kante merupakan tenaga Chelsea di lini tengah. Daya jelajahnya luas, dari mengamankan kotak penalti sendiri sampai membantu tim menyerang ke depan gawang lawan. Kante terkenal punya stamina mumpuni. Selama 90 menit, pemain berpaspor Prancis ini dapat terus berlari tanpa henti. N'Golo Kante perannya tidak tergantikan sebagai gelandang tengah, baik di era kepemimpinan manajer Frank Lampard sampai Thomas Tuchel sekarang. 42 penampilan sudah Kante catatkan di seluruh kompetisi di musim ini. Bahkan berkali-kali Tuchel suka memuji Kante. Kante adalah sebuah anugerah. Dia bermain luar biasa dan tidak pernah berhenti berlari, puji Tuchel dalam wawancaranya beberapa waktu lalu dengan BBC. Bahkan keluarga saya saja sudah menyukainya, lanjut Tuchel. N'Golo Kante perawakannya kecil dan terkenal murah senyum. Di balik senyumnya, Kante begitu galak tanpa ampun untuk mengamankan bola. Dirangkum Detik Sport dari berbagai sumber, bagi seorang pemain Chelsea sepanjang musim ini, Kante mencatatkan tackle paling terbanyak 71 kali, memotong umpan lawan terbanyak 72 kali, memenangkan bola kembali terbanyak 353 kali, dan pemain kedua dengan blok terbanyak 70 kali. Ketika bek Portugal melatih dan membawa Chelsea menjuarai Liga Champions 2012. Di balik kisah heroik Chelsea menjuarai Liga Champions 2011-2012, terdapat satu momen menarik ketika bek Portugal Jose Bosingwa menjadi pelatih dadakan di semifinal. Chelsea menorehkan tinta emas kala menjadi kampiun Liga Champions pada musim 2011-2012. Gelar itu menjadi gelar pertama The Blues sejak klub asal London Barat ini berdiri pada tahun 1905.
Keberhasilan Chelsea menjadi kampiun sejatinya cukup mengagetkan. Maklum saja, The Blues kala itu diisi oleh para pemain gaek dan tengah mengalami pergantian pelatih. Pergantian pelatih dari Andre Villas-Boas ke Roberto Di Matteo pun terjadi saat Chelsea baru saja menelan kekalahan 1-3 dari Napoli di leg pertama babak 16 besar Liga Champions. Pergantian pelatih ke Roberto Di Matteo dan kekalahan 1-3 leg di pertama membuat para pecinta sepak bola meyakini Chelsea akan tersingkir dari Liga Champions 2011-2012. Namun Chelsea secara heroik mampu membalikkan keadaan dan menang dengan agregat 5-4 di leg kedua. Perjalanan pun berlanjut ke perempat final di mana The Blues bertemu Benfica. Dengan mudah Chelsea lolos ke semifinal dan bertemu tim terbaik di dunia saat itu, yakni Barcelona bersama Pep Guardiola. Di fase semifinal, Chelsea diyakini akan tumbang, namun The Blues mampu unggul 1-0 di leg pertama. Di leg kedua, Chelsea diyakini akan kalah, apalagi telah tertinggal 1 gol dan harus bermain dengan 10 orang sejak menit ke-37. Namun dengan magisnya, Chelsea berhasil mencuri 2 gol di akhir babak pertama dan akhir babak kedua sehingga lolos ke final dan menjadi kampiun Liga Champions. Di semifinal leg kedua melawan Barcelona, terdapat kisah menarik di mana bek asal Portugal Jose Bosingwa mendadak menjadi pelatih sehingga mampu membawa Chelsea lolos ke final. Bagaimana kisahnya? Sebagaimana yang telah dijelaskan, saat di leg kedua semifinal melawan Barcelona, Chelsea harus bermain dengan 10 orang sejak menit ke-37 setelah tertinggal 1 gol di menit ke-35 lewat Sergio Busquets. Saat itu, John Terry diusir keluar lapangan karena melakukan tindakan konyol dengan menendang Alexis Sanchez dari belakang. Kartu merah langsung dikeluarkan wasit Cunay Takir. Tertinggal 1 gol, bermain dengan 10 orang membuat Robert Di Matteo selaku pelatih harus memutar otak agar timnya tak kebobolan lagi. Gary Cahill yang telah keluar di menit ke-12 karena cedera membuat Chelsea dan Di Matteo tak punya bek tengah cadangan. Tertinggal 1 gol dan bermain dengan 10 orang membuat Robert Di Matteo selaku pelatih harus memutar otak agar timnya tak kebobolan lagi. Pelatih memerintahkan Ivanovic untuk bermain sebagai bek tengah, tapi Jose Bosingwa berkata tidak. Saya akan bermain sebagai bek tengah dan melanjutkan idenya tentang di mana pemain lain harus menempati posisi. Lanjut Drogba. Ide Bosingwa dan perkataan Drogba memang dibuktikan. Saat itu, Bosingwa harus menerima gol Chelsea kebobolan lagi lewat Andres Iniesta di menit ke-43 pasca John Terry diusir. Selepas gol kedua Barcelona, Chelsea sempat memperkecil kedudukan lewat Reimers di akhir babak pertama. Di babak kedua, Bosingwa dan seluruh pemain Chelsea termasuk Drogba benar-benar bertahan. Drogba yang lebih banyak beraksi sebagai bek kiri saat itu ditarik keluar di menit ke-80, digantikan oleh Fernando Torres. Solidnya pertahanan yang dikomandoi Bosingwa bahkan membuat Chelsea tak kebobolan hingga pada akhirnya di menit 90 plus 2 menit, Torres mencetak gol memanfaatkan bola sapuan Ashley Cole. Gol Torres menyamakan kedudukan dan membuat Chelsea lolos ke final dan kemudian meraih titel Liga Champions pertama sepanjang sejarah klub.